Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati. Saya mahasiswa dari IAIN Palangkaraya, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Ibu Azahra dengan mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang video ini berjudul Outlook Perekonomian Indonesia. Outlook Perekonomian Indonesia di tahun 2020. Tahun 2020 baru berjalan hampir setengah tahun, namun berbagai kejutan telah menghantam dunia. Salah satunya adalah penyebaran virus corona baru. Penyebab pandemi COVID-19 yang membuat banyak negara pontang-panting. Penyebaran virus baru itu membuat sejumlah negara mengambil langkah penguncian wilayah atau lockdown dan kebijakan physical distancing atau juga jarak fisik kepada warganya. Sayangnya, kebijakan lockdown di sejumlah negara ini tak pelak memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian, karena beberapa sektor tidak bisa beroperasi secara normal. Akibatnya tampak pada banyak hal, seperti mulai adanya pengurangan karyawan dan kenaikan harga beberapa komoditas. International Monetary Fund dalam laporan World Economy Outlook edisi April 2020 memangkas angka pertumbuhan ekonomi global. Jika pada Januari IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3%, maka pada April prediksi itu dipangkas menjadi minus 3%. Prediksi minus ini disertai asumsi tren penyebaran COVID-19 memuncak pada kuartal kedua dan surut pada semester kedua tahun ini. Dengan revisi angka pertumbuhan ekonomi tersebut, IMF pada 2020 menjadi yang terburuk setelah Great Depression pada 1930. IMF juga menyebut tahun 2020 lebih buruk dibandingkan krisis global pada tahun 2008-2009. Krisis global pada media 2008-2009 bermula dari krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat pada akhir 2007 dan bangkrutnya perusahaan Lehman Brothers. Krisis keuangan di Amerika Serikat tersebut menjalur ke berbagai negara hingga mengakibatkan krisis keuangan global yang terasa pada akhir 2008 hingga 2009. Pertumbuhan ekonomi global pada 2009 tercatat minus 0,1%. Secara umum, pertumbuhan minus terjadi pada negara-negara maju. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada negara maju sebesar 3,3%, Uni Eropa minus 4,2%, dan negara-negara yang tergabung dalam kelompok G7 sebesar minus 3,6%. Sedangkan negara perekonomian berkembang masih mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun tersebut dengan 2,5%. 5 negara ASEAN atau Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang bergabung dalam ASEAN 5 juga menorehkan pertumbuhan positif dengan 2,5%. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 sebesar -3%. Lembaga itu menyebut pandemi COVID-19 membuat biaya yang dikeluarkan masyarakat menjadi lebih tinggi dan ekonomi menjadi terdampak akibat langkah-langkah perlindungan yang diambil pemerintah. Sebagai catatan, pada World Economy Outlook edisi Januari 2020, angka proyeksi masih lebih tinggi 3,3% karena penyebaran COVID-19 belum meluas. Proyeksi minus pada 2020 tersebut diikuti oleh negara perekonomian maju
Serikat akan stabil pada level Rp15.000 pada akhir tahun ini. Prediksi pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi IMF, masih dalam laporan World Economic Outlook 2020. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5%. Jika prediksi Bank Indonesia maupun IMF benar-benar terjadi, angka tersebut bakal lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2009 saat terjadi krisis keuangan global. Pada 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,63%.